Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat video pembelajaran menggunakan Camtasia. Dan untuk kali ini kita akan membahas yaitu pengenalan tool, fitur, dan cara kerja dari aplikasi Camtasia Studio. Dan di sini kita akan membahasnya aplikasi yang versi Camtasia Studio 8. Setelah di pertemuan pertama kita instalasi aplikasi Camtasia Studio, secara otomatis aplikasi untuk play-nya sudah muncul di bagian desktop ya. Di sini untuk nama ikonnya adalah Camtasia Studio 8. Dan setelah itu bisa kita klik 2 kali ya. Oke, ini untuk tampilan pertamanya ya. Nah, di sini ada kotak welcome Camtasia Studio. Dan di sini ada 2 tombol. Jadi ada record the screen dan ada invert media. Nah, record the screen itu kita langsung aktivitas merekam layar ya. Dan invert media di sini kita memasukkan media ya. Jadi video yang hasil dari perekaman di luar dari Camtasia. Jadi mungkin bisa hasil dari perekaman HP, smartphone, atau menggunakan kamera. Ya. Oke, ini kita bisa close dulu ya. Dan kita di sini akan pengenalan beberapa fitur-fitur atau tool yang ada di dalam Camtasia. Yang pertama yaitu seperti umumnya bahwa dalam aplikasi itu di sini ada file, ada edit, view, ya. Terus di sini biasanya ada pengkhususan play, tool, dan help, ya. Nah, kalau kita klik salah satu aja di sini, nah di sini banyak sekali untuk kaitannya perintah-perintahnya ya. Sebagai contoh kalau file ya, file itu ada new project, ada open, ya sampai dengan exit ya. Nah berbeda dengan yang play ya, kalau play itu untuk kaitannya dengan ngeplay atau memainkan video baik yang masih editan maupun yang sudah jadi ya. Oke itu, terus yang kedua, nah kalau kita lihat sepintas di sini ada 3 kotak utama ya. Yang di sebelah kiri yang putih ini ya, ini tempat untuk memainkan beberapa tool ya, atau mengeksekusi beberapa tool. Ya, untuk toolnya ini di sini sudah kelihatan mulai dari clip bin, library, call out sampai dengan di sini ada caption ya. Atau mungkin bisa kita lihat yang lainnya. Di sini more-nya ada quizzing, bisa kita geser ya untuk bisa kelihatan semua. Kayak itu yang bagian sebelah kiri, terus ada lagi sebelah kanan ini untuk view-nya ya, untuk melihat library dari file importnya atau dari recordnya atau dari timeline-nya atau hasil pengeditannya. Jadi bisa kita play di sini. Ya ini ya. Terus di bagian bawah ini yang terakhir, ini adalah bagian timeline-nya. Jadi untuk pengeditannya ya. Jadi nanti di sini bisa kita gabungkan antara video yang satu dengan yang lain, atau mau dipotong ya, di-cut, atau mungkin diedit dari posisi gambarnya, atau juga untuk mengedit audionya juga ya. Oke itu untuk tool utama dari Camtasia ya.
Nah, sekarang kita akan bahas secara sepintas tool-tool yang ada di dalam Camtasia, baik yang di bagian timeline, di bagian pojok kanan atas, pojok kiri atas, ya kita akan bahas secara sepintas. Yang pertama di sini untuk yang bagian pojok kiri atas, ya di sini untuk bagian toolnya, di sini ada record the screen. Kalau kita klik panahnya itu ada dua di sini aja. Ada record the screen, ini nanti langsung merekam aktivitas layar langsung ya. Terus juga bisa menggunakan record PowerPoint ya jika ingin menggunakan PowerPoint ya. Tapi di record the screen juga kita bisa merekam PowerPoint juga. Nah, nanti kita akan ada tekniknya sendiri ya. Oke, itu ini saya contohkan aja. Pilih yang pertama ya. Nah, ini pilih yang pertama tadi yang saya ulangi lagi ya. Nah, seperti ini. Pilih yang pertama atau klik yang paling atas juga sama ya. Nanti munculnya seperti ini di pojok kiri bawah ya. Ini untuk capture-nya ya. Untuk capture-nya. Yang pertama di sini ada bagian select area. Nah, select area itu untuk ukuran rekam layarnya, dan posisi upload-nya ini adalah full screen. Nah, ini full screen itu tampilan seperti ini ya. Nah, terus kalau ingin memperkecil kita bisa menggunakan custom ya. Dan custom juga kalau di sini ada tanda panahnya, ada beberapa pilihan. Ada yang widescreen ya. Terus ada yang standar, ada juga yang ukuran lain areanya ya. Saya contohkan yang standar ya. Ukuran 640 kali 640 kali 480. Saya klik di sini. Nah, nanti ukurannya seperti ini ya. Atau kita juga bisa menuliskan secara manual juga bisa di sini ya. Oke, itu saya kembalikan ke full screen seperti ini. Nah, selanjutnya di sini bagian record inputnya. Nah, record inputnya ini ada dua ya. Jadi ada webcam ya. Nah, webcam ini bisa kita nonaktifkan atau diaktifkan ya. Tergantung kita nanti untuk jenis video pembelajarannya modelnya seperti apa. Nah, ini saya aktifkan, tinggal klik ini aja. Atau ingin melihat di bagian panahnya, nah ada optionnya juga di sini ya. Nah, di sini coba saya pilih untuk yang USB ya. Nah, tinggal diaktifkan aja. Nah, terus di sini juga tampil layar kita juga di sini ya. Terus ini untuk audionya. Ya, kalau centang seperti ini berarti sudah aktif dan diperlihatkan dengan indikatornya ya. Jadi kalau indikatornya warna hijaunya jalan-jalan seperti ini ya, bergerak seperti ini, berarti sudah aktif. Kalau sudah, nanti tinggal di rec ya. Nah, contohnya saya rec aja di sini ya. Nah, di sini nanti ada aba-abanya dari 3, 2, 1. Nah, di sini berarti sudah memulai untuk merekamnya. Nah, terus untuk menghentikannya, nah, di sini kita bisa pilih yang Camtasia yang seperti ini ya. Nah, kita klik, baru kita stop ya. Atau kita pause untuk mungkin bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau mendelete, membatalkan ya. Nah, contohnya saya stop aja. Berarti nanti ada proses untuk. Nah, di sini berarti sudah memulai untuk review seperti ini, merekamnya. Oke, kita terus untuk menghentikannya kita save ya. Nah, jadi di sini ada tiga kita pilihan, bisa pilih yang Camtasia yang seperti ini ya. Terus ada produk, klik, baru kita ada delete ya. Kita pilih yang ya save ya, supaya nanti masuk ke project Camtasianya. Kita save aja. Nah, terus munculnya nanti hasil perekamannya di bagian timeline ya.
Dan di sini secara otomatis akan ada dua bagian, yaitu track 1 dan track 2. Track 1 itu untuk rekam layarnya, terus track 2 untuk perekaman webcamnya. Nah, nanti di sini bisa kita edit satu-satu. Nah, contohnya yang perekaman webcamnya ya. Nah, di sini bisa kita klik dulu yang track 2 dan kita bisa geser. Nah, atau mungkin diperbesarkan juga bisa. Oke, itu ya yang bagian record the screen. Terus ada lagi di sini invert media, yaitu untuk mengambil media lain ya yang di luar dari Camtasia ini. Oke, contohnya di sini saya ambil ini ya, ambil video ini ya. Kita bisa play dulu di sini. Bentuknya ini videonya, subscribe ya. Nah, ini untuk invert medianya. Tidak hanya video ya, jadi MP3 bisa masukkan, terus gambar juga kita bisa masukkan di sini. Terus di sebelahnya ada product and share ya. Jadi ini kalau sudah selesai semua ya. Nah, kalau sudah selesai semua, sudah rapi ya, baru tinggal kita klik. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan untuk produknya mau dibuatkan seperti apa. Ada yang MP4 ya dengan ukuran 720, ada yang 480 pixel, ada yang 1080 pixel ya. Terus ada lagi yang langsung online ya. Contohnya di sini adalah share to YouTube. Nah, kalau yang ini biasanya diperlukan koneksi internet yang kuat ya. Nanti tinggal di next ya, nanti ada prosesnya juga nanti di sini ya. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, itu untuk produk dan share. Sekarang kita menuju ke bagian bawahnya, tool ya. Mulai dari clip bin. Nah, kalau clip bin ini yang tadi ketika kita merekam ya, menginvert media, masuknya di bagian sini ya. Dan di sini juga diklasifikasikan juga sih ya. Ada yang video, ada yang capture, terus nanti gambar ya sendiri di bagian bawahnya. Terus yang berikutnya ada library ya. Library itu media yang ada di dalam software Camtasia-nya sendiri ya. Nah, di sini sudah ada fasilitasnya. Contohnya saya pilih yang tema ya. Tema salah satu aja. Nah, ini ya drag ya. Nah, ini kita bisa menggunakan tema-tema yang ada di sini ya. Tidak hanya tema, musik juga ada di sini ya. Oke. Nah, itu kaitannya dengan library. Sekarang ada callouts ya. Nah, callouts itu kita klik ya. Nah, di sini munculnya ya review dari toolnya. Nah, di sini bisa kita menggunakan fasilitas save ya atau tag di sini. Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan, kita bisa klik di bagian tanda panahnya ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan simbol atau tag yang ada di sini. Contohnya ini ya, tag aja ya. Biasanya pembuatan judul dan secara otomatis juga masuk ke track berikutnya yang kosong ya. Nah, di sini saya buatkan, terus kita tuliskan di sini contohnya judul ya. Nah, judul. Terus di sini juga ada fasilitas untuk mengedit fontnya, contohnya warnanya kuning ya, di bold ya. Terus ukurannya mungkin diperbesar. Nah, ini belum muncul karena ini kursornya masih di menit yang lain ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya muncul ya. Satu. Nah, di sini berarti sudah memulai untuk merekamnya. Itu muncul judulnya nanti disesuaikan.
Dan di sini juga ada pengeditan yang sederhana juga, mau dibuat fade in, fade out ya. Fade in, fade out itu di sini sudah ada ya. Ini jadi tidak langsung tampil, jadi ada satu. Nah, di sini berarti sudah memulai untuk merekamnya. Nah, terus untuk menghentikannya, sekarang tool berikutnya adalah zoom in dan zoom out ya. Kalau di sini tulisannya zoom and pan ya. Nah ini. Jadi nanti fungsinya untuk memfokuskan di titik mana ya. Contohnya, nah di bagian sini ya, memfokuskan ke icon Camtasia ya. Nah berarti posisi di sini, terus kita aktifkan ini ya. Oke, aktifkan ini, posisinya di bawah ya. Terus kita tarik ya. Nah, tarik yang bagian border putih ini ya, yang ada titik-titiknya ini ya. Oke, kita tarik. Contohnya fokusnya ke icon Camtasia ya. Nah, ini. Bisa kita geser-geser ya. Dan untuk melihatnya bisa kembalikan di timelinenya, digeser ke sebelah kiri, kita play. Nah, di sini kita bisa pilih yang kalau terlalu cepat, nah kita bisa ubah durasinya, bisa kita tarik di sini ya. Dan bawahnya juga bisa kita tarik. Dan nanti prosesnya juga mengikuti. Nah, di sini kita bisa pilih yang Camtasia. Kalau ingin dikembalikan, bisa kita tarik kembali ke semula. Dan nanti prosesnya juga akan di sini kita bisa pilih yang Camtasia yang seperti ini ya. Ini salah satu karakteristik yang ada di klik, baru kita ini ya di dalam Camtasia. Nah, selanjutnya di sini ada untuk audio. Ini untuk mengedit audionya ya, mengedit audio yang ada di timeline atau yang di track ya. Ya contohnya ini mungkin mau diperbesar mau memperkecil suara tracknya ya. Nah, kita klik, baru kita stop. Yaitu, terus ada lagi transisi ya. Oke. Kalau transisi itu di sini biasanya untuk membuatkan transisi antar video ya. Jadi minimal itu ada 2 video dulu ya. Ya, coba saya masukkan. Oke, masukkan yang ini ya. Nah, baru nanti bisa kita gunakan yang transisinya. Nah, kalau kita coba di play, stop. Nah, seperti ini untuk transisinya ya. Dan transisinya lumayan ya, jadi bisa kita gunakan fasilitas yang ada di dalam Camtasia. Nah, terus sekarang masuk ke kursor ya. Nah, untuk kursor biasanya khusus untuk yang perekaman layar ya. Kalau kita gunakan yang atas, nah, yang untuk ini ya, untuk rekam webcam ya tidak bisa, harus yang bawah track 1. Nah, itu bisa aktif di sini. Contohnya yang untuk efek highlight-nya ya. Bisa kita aktifkan coba ya. Nah, ini nanti munculnya efeknya seperti ini ya. Terus mau seperti ini atau yang bawah ya. Ya, nanti disesuaikan aja. Terus ada lagi efek klik kiri, ya, klik kiri, contohnya menggunakan ring, ya. Nah, nanti otomatisnya seperti ini. Untuk klik kanannya menggunakan rough, ya. Nah, bisa. Terus ada lagi untuk soundnya ini ya, untuk soundnya. Nah, klik kiri, nah, klik kanan, nah kita bisa bunyikan dulu terlebih dahulu. Dan tentunya juga kalau kita play akan terdengar suara dan
Nah, terus untuk menghentikannya, Ini ya, nah di sini kita bisa pilih yang Camtasia yang seperti ini ya. Nah, kita klik, baru kita itu ya. stop ya. Selanjutnya di sebelahnya adalah visual properties ya. Visual properties itu berarti untuk khusus mengedit visualnya ya. Saya contohkan aja satu ya. Yang ini saya delete dulu aja ya, yang terakhir. Nah, saya masukkan yang ini, yang video subscribe ya, di sebelahnya ya, sini. Nah, setelah judul ya. Kalau kita play di sini contohnya ya. Nah, Setelah terus judul, untuk menghentikannya, terus nah di sini kita bisa pilih yang tapi video yang Camtasia di bawah yang atau seperti track ini ya. bawahnya itu hilang, tertutup dengan background subscribe yang warna hitam ini. Nah, warna hitam ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan visual properties. Oke, caranya nanti tinggal diklik ya. Terus di visual properties kita pilih remove color ya. Nah, remove colornya kita bisa pilih yang sesuai dengan dari videonya, warnanya hitam ya. Nah, jadi otomatis kalau kita play, nah di sini kita bisa pilih yang Camtasia yang seperti ini ya. itu fungsi dari visual properties ya. Sekarang voice narrationnya. Nah, voice narration itu kita merekam suara ya menggunakan mic ya. Dan di sini sudah ada fasilitas untuk tombol mulainya. Contohnya ini ya. 1, 2, 3 saya kita coba klik, untuk merekam. baru kita. Nah, terus nanti di sini suruh menyimpan filenya dulu ya. Oke, saya save ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Yang seperti ini ya. 1, 2, 3 Kita saya klik, coba untuk baru kita stop. Terus berikutnya record kamera. Nah, record kamera ini hampir sama dengan yang perekaman bagian track 2 ini ya, yang webcam. Jadi kalau Bapak Ibu tadi belum sempat menggunakan record webcam, jadi bisa menggunakan tool yang ada di sini ya, yaitu sama record kamera ya. Terus berikutnya di sini caption. Ya, ini kaitannya dengan pembuatan tulisannya ya. Nah, pembuatan tulisan. Contohnya di sini, untuk caranya contohnya di sini kita tuliskan. Nah, ini nanti munculnya di bawahnya dan nanti juga bisa kita edit juga di sini ya. Terus yang terakhir quizzing ya. Nah, quizzing ini biasanya membuat sebuah pertanyaan ya. Membuat pertanyaan kalau untuk saat ini diterapkannya di bagian depan ya. Jadi sebelum masuk ke video atau play video, dia memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terjawab baru bisa dimulai videonya. Oke, contoh aja di sini ya. Kita klik add quiz ya. Contoh nama quiz name-nya ini ya. Terus di sini untuk tipe jawabannya multi choice ya. Terus di sini saya contohkan sudah siap. Nah, ya. Terus jawabannya yang pertama oke, terus yang kedua no ya. Di sini yang saya centang yang oke ya. Nah, pilihan yang benar ya istilahnya ya. Oke, setelah itu nah satu. Nah, di sini berarti sudah memulai untuk merekamnya.
Ya, coba. Oh, ini ternyata posisinya bisa di belakang juga ya. Melanjutkan ke tahap berikutnya atau mendelete, membatalkan. Dan untuk lebih pahamnya itu biasanya kita mulai dari awal di sini ya. Coba saya full screen. Oke, di full screen belum bisa ya karena bentrok dengan rekam video ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk di render terlebih dahulu ya untuk kaitannya dengan kuis. Coba nanti di pertemuan berikutnya kita coba singgung kaitannya dengan quizing ini. Nah, itu tool ya yang bagian pojok kiri atas, terus yang pojok kiri kanan ini untuk preview-nya, dan preview itu juga bisa kita atur juga untuk posisinya ya. Nah ini kalau ingin besar tinggal digeser aja atau tinggal diklik ukurannya mau berapa ya di sini. Tuh, itu untuk review. Ini untuk review bagian editingnya maupun di timelinenya. Dan terakhir di sini yaitu untuk ini ya, untuk timelinenya atau untuk pengeditannya. Dan di sini kita bisa menggabung-gabungkan tadi sudah kita edit ya, penggabungan gambar, terus ada transisi, dan di sini juga ada beberapa tool ya yang sederhana untuk memotong, untuk split ya, untuk copy paste juga bisa di sini. Kalau di sini ada dua untuk pemotongan ya. Kalau yang sini cut itu maksudnya mendelete ya. Kalau kita klik di sini berarti mendelete satu track ya. Berbeda dengan yang split. Nah, kalau split itu memotong di sini. Nah, ini yang kita potong. Oke, itu Bapak Ibu kaitannya dengan materi pengenalan tool, fitur, dan cara kerja dari Camtasia. Ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga di berikutnya, yaitu khusus untuk bagaimana cara merekam video menggunakan Camtasia Studio. Ya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.